kita bahas pertama itu mengenai tahap 1. Pencernaan adalah proses di mana tubuh mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi zat-zat yang lebih sederhana, sehingga dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Proses ini melibatkan beberapa tahap, baik secara mekanis seperti mengunyah maupun secara kimiawi melalui enzim dan asam lambung. Yang pertama itu mulut. Pencernaan mekanik makan dipecah menjadi bagian-bagian kecil melalui aktivitas fisik seperti mengunyah di mulut dan pencampuran makanan oleh otot-otot lambung. Pencernaan kimiawi. Zat-zat kimiawi seperti enzim pencernaan memecah molekul besar seperti protein, karbohidrat, dan lemak menjadi molekul yang lebih kecil dan mudah diserap oleh tubuh. Yang kedua itu ada esofagus tenggorokan. Esofagus adalah saluran pencernaan berbentuk tabung yang menghubungkan faring, tenggorokan dengan lambung. Organ ini berperan penting dalam mengangkut makanan dan cairan dari mulut ke lambung melalui gerakan otot yang disebut peristaltik. Gerakan peristaltik atau kontraksi otot-otot esofagus secara bergelombang membantu makanan tetap bergerak meskipun posisi tubuh miring atau berbaring. Yang ketiga itu ada lambung. Lambung adalah organ berongga dalam sistem pencernaan manusia yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi makanan. Lambung terletak di bagian kiri atas perut, tempat di bawah diafragma. Proses mekanis. Proses peremasan makanan. Otot-otot dinding lambung berkontraksi secara bergantian untuk menghancurkan makanan menjadi partikel kecil. Yang kedua, gerakan ini mencampur makanan dengan cairan lambung sehingga membentuk timus atau campuran semi cair. Proses kimia. Sekresi asam lambung HCl membuat suatu lambung menjadi asam pH 1,5 sampai 3,5 yang berguna untuk mengaktifkan enzim pepsin, membunuh mikroorganisme berbahaya, melarutkan beberapa komponen makanan. Aktivasi dan kerja enzim pepsin. Enzim utama di lambung yang diaktifkan oleh HCl, pepsin, memecah protein menjadi peptida atau rantai pendek asam amino. Lipas gastrik membantu memecah lemak dalam jumlah kecil. Sekresi mukus atau lendir melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam lambung dan aktivitas enzim. Yang keempat itu ada usus halus. Usus halus adalah organ utama dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk mencerna makanan lebih lanjut dan menyerap nutrisi. Usus halus terletak di antara lambung dan usus besar dengan panjang sekitar 6-7 meter pada manusia dewasa. Bagian-bagian usus halus. Yang pertama itu ada duodenum atau usus 12 jari, tempat pencampuran makanan dengan cairan empedu dari hati dan enzim pankreas untuk melanjutkan pencernaan. Yang kedua itu ada jejunum. Bagian tengah usus halus memiliki banyak lipatan dan kilit untuk menyerap nutrisi seperti karbohidrat, protein, dan sebagian besar vitamin. Yang ketiga itu ada ileum, bagian terakhir usus halus yang menyerap zat-zat penting seperti vitamin B12, garam empedu, dan sisa nutrisi lainnya, dan juga mengalirkan sisa makanan yang tidak tercerna ke usus besar. Yang kelima itu ada usus besar. Usus besar adalah bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi untuk menyerap air, elektrolit, dan membentuk feses dari sisa makanan yang tidak tercerna. Usus besar memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan diameternya lebih besar dibandingkan usus halus. Penyerapan air dan elektrolit. Penyerapan kembali air dari sisa makanan sehingga feses menjadi padat. Penyerapan mineral seperti natrium dan kalium. Pembentukan fesis. Mengelola sisa makanan menjadi fesis dan membantu bakteri usus. Fermentasi oleh bakteri. Mikroba usus membantu mencerna serta dan menghasilkan gas serta vitamin seperti vitamin K dan B12. Ekskresi. Mengeluarkan sisa makanan yang tidak tercerna melalui anus sebagai feses. Yang keenam itu ada rektum. Rektum sendiri adalah bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Pengendalian pengeluaran feses. Sphincter ekstern berikan kendali untuk menentukan waktu buang air besar yang cepat. Ketujuh ada anus. Anus adalah bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Anus terdiri dari otot-otot sphincter yang mengontrol proses pengeluaran feses defekasi. Adapun organ pendukung pencernaan adalah hati atau hepar, menghasilkan empedu. Cairan empedu membantu memecah lemak menjadi partikel yang lebih kecil sehingga enzim lipas dapat bekerja lebih efektif. Yang kedua itu ada pankreas, menghasilkan enzim pencernaan. Lipas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedua ada pankreas, menghasilkan enzim pencernaan yang dibagi menjadi 3. Yang pertama itu lipas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedua amilase memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Yang ketiga tripsin dan kimotripsin memecah protein menjadi asam amino.